warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Abrar dengan NPM 2317051090. Saya akan menjelaskan mengenai teori komputasi dan bahasa dan otomata. Nah, ini saya sudah searching. Terdapat beberapa pengertian ya mengenai teori komputasi. Teori komputasi itu adalah cabang dari ilmu komputer dan matematika yang mempelajari bagaimana memecahkan masalah menggunakan algoritma pada model komputasi. Teori ini berfokus pada komputabilitas dan kompleksitas serta formalisme komputasi. Maksudnya itu teori komputasi itu adalah bagaimana cara kita memecahkan masalah dengan algoritma dan secara matematis dengan perhitungan. Nah, kemudian di sini saya ambil dari Wikipedia. Nih, dari Wikipedia ini juga dia juga masih tidak jauh berbeda, yaitu cabang komputer dan memecahkan suatu masalah menggunakan algoritma dan model komputasi atau perhitungan. Tapi di sini ada beberapa tambahannya. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Kemudian untuk teori bahasa di sini dikatakan berfokus mengenai tata bahasa dan mendefinisikan spesifikasi formalnya. Teori ini juga dapat mendefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Nah, di sini jadi untuk melakukan komputasi itu ada tata bahasa yang harus dipatuhi ya. Nih, kalau di Wikipedia dikatakan teori bahasa adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang menerangkan bahasa-bahasa sebagai bagian dari operasi-operasi atas alfabet. Teori ini sangat dekat dengan teori otomata karena otomata digunakan membuat dan mengenal bahasa formal. Nah, di sini jadi di teori bahasa itu ada yang namanya operasi atas alfabet. Nah, alfabet ini dia itu berupa abjad, ada huruf, ya ada angka, dan ada simbol-simbol yang lain. Nah, dikatakan juga di teori bahasa ini terdapat beberapa kelas dari bahasa formal yang tiap-tiapnya memperoleh spesifikasi pada bahasa kompleks daripada satunya, yaitu hierarki Chomsky ini dapat kita lihat. Jadi di hierarki Chomsky ini dia yang paling dalam itu bahasa reguler, kemudian di lingkaran yang kedua itu bebas konteks, kemudian di luarnya lagi ada konteks sensitif, dan yang di luarnya lagi ada recursively enumerable. Nah, dan setiap korespondensi kepada sebuah kelas dari otomata yang mengenalnya. Nah, jadi setiap tata bahasa ini dia ada masing-masing otomaton yang mengenal teori tata bahasa itu. Nah, kemudian ada teori otomata. Teori otomata itu mempelajari mesin abstrak dan masalah komputasi yang dapat dipecahkan menggunakan mesin tersebut. Otomata sendiri adalah mesin abstrak fundamental dalam teori otomata yang mencakup model-model matematika komputasi. Nah, contohnya ini ada mesin Turing, terus ini otomata terbatas atau FSA ya, finite state automata, dan otomata pushdown atau pushdown otomata. Nah, kalau di sini dia ada ini tipe-tipenya ya. Jadi ada mesin Turing, terus mesin Turing yang terikat linear dan tak dapat ditentukan. Kemudian ada tak dapat ditentukan otomata. Ini itu finite state automata, pushdown automata. Nah, kemudian ada ini otomata terbatas. Ini finite state automata. Nah, sesuai yang tadi, yang teori bahasa tadi, itu nih, yang tata bahasa reguler itu dia dapat dipahami oleh finite state automata. Kemudian yang konteks free itu
dapat dipahami oleh prosedur otomata dan konteks sensitif itu one bounded linear automata. Kemudian ada recursively enumerable, ini untuk mesin Turing. Nah, kemudian ini ada ini ya referensinya, kita coba buka yang Geeks for Geeks. Nah, di Geeks for Geeks ini dia mengatakan bahwa teori otomata atau teori komputasi. Nah, jadi di Geeks for Geeks ini dia menyamakan teori otomata dan teori komputasi. Ini sama aja, itu dia cabang dari computer science dan matematika. Nah, yang itu mengenai logik dan komputasi perhitungan ya, merujuk pada simple mesin simple atau yang kita tahu sebagai otomata. Nah, tujuan dari otomata menurut si Geeks for Geeks ini untuk agar saintis itu bisa mengerti bagaimana mesin itu mengkomputasi fungsi dan menyelesaikan masalah. Kemudian ini otomata itu berasal dari kata automaton yang lebih dekat dengan otomasi atau otomatisasi ya. Kemudian ada terminologi atau istilah di teori komputasi. Yang pertama itu simbol. Nah, simbol ini sebuah karakter yang itu bisa alfabet atau ya bisa alfabet, bisa angka. Ini contohnya ada A, B, C, 0, 1 dan seterusnya. Kemudian ada juga ini alfabet atau dilambangkan dengan sigma. Nah, alfabet itu adalah sekumpulan dari simbol tadi. Nah, berarti dia masuknya ke dalam himpunan ya. Ini misalnya ada 01, ada 0, 1, 2, 3, sampai 9 seterusnya. Terus ada ABC, terus nih A, B, C, sampai Z. Nah, kemudian ada lagi yang namanya string. Nah, string adalah sequence atau urutan terbatas dari simbol dari beberapa alfabet. Nah, string itu biasanya didenotasikan sebagai W. Nah, dan panjang dari string itu dibikin kayak mutlak, tanda mutlak kayak gitu. Nah, sebenarnya ini ada string panjangnya 2. Nah, jadi kita bisa generate alfabet dari AB. Nah, AB ini dia itu bisa menjadi string AA, string AB, string BA, ataupun jadi string BB. Nah, ini lambang ininya banyak panjang stringnya. Garis W, terus garis ini kayak tanda mutlak ya. Nah, terus ini ada banyak stringnya nih, ada AA, AB, BA, BB tadi ada 4. Nah, dia di sini menjelaskan ini agak berbeda teori komputasinya. Dia komputasi adalah urutan langkah-langkah sederhana disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Masalah itu sendiri juga harus didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah tersebut dijelaskan menggunakan istilah yang sangat spesifik. Dia mengutip dari Connery 2010. Nah, di sini dia itu menjelaskan bahwa komputasi itu adalah langkah-langkah gitu untuk menyelesaikan suatu masalah. Agak berbeda dengan yang dijelaskan di Wikipedia tadi ya. Walaupun masih mirip-mirip, ada beberapa ini ada finite state automata. Nah, saya dapat dari ini dari web Stanford University. Nah, dia menjelaskan mengenai finite state automata.
Nah, dari keempat jenis otomata yang ada seperti FSA, Precision Automata, Linear Bounded Automata, dan Turing Machine itu dia yang paling sederhana itu adalah finite state machine ya. Karena dia itu masih masih simple lah, masih sederhana. Sementara semakin ke bawah ke Precision Automata, Linear Bounded Automata, dan kompleks yang paling kompleks itu adalah Turing Machine itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.